Halo, perkenalkan saya Dina Dwi Mailana dengan NIM akhir 23. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis jabatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis jabatan dari salah satu profesi yang ada di PT Pos Indonesia, yaitu Orange Santaran, yang bertugas di kantor Pos Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Orange Santaran sendiri merupakan petugas lapangan dari PT Pos Indonesia yang bertugas mengantarkan kiriman seperti surat, dokumen, atau paket langsung yang akan diterima ke alamat penerima atau pelanggan tersebut. Nah, mereka ini bekerja di luar kantor untuk menjangkau berbagai lokasi dan memastikan kiriman tiba dengan tepat, dengan waktu aman dan aman. Selain itu, mereka juga menangani pengantaran dengan sistem COD atau Cash on Delivery, serta berinteraksi langsung dengan pelanggan. Intinya, Orange Santaran ini merupakan ujung tombak layanan pengiriman yang berperan penting untuk dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan citra baik dari kantor Pos Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan dari jabatan ini. Secara umum, tujuan dari jabatan Orange Santaran ini adalah untuk memastikan setiap surat, dokumen, atau paket bisa sampai ke tangan penerima dengan aman dan juga tepat waktu, dan sesuai alamat yang telah ditujukan tersebut. Jadi jabatan ini tuh benar-benar berperan penting dalam menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan terhadap kantor Pos Indonesia. Kemudian ada tugas-tugas utama dari Orange Santaran. Ada tugas pokok, tugas berkala, dan juga tugas tambahan. Yang pertama ada tugas pokok. Tugas pokok di sini ada 3. Yang pertama ada mengambil dan mengantarkan kiriman langsung ke alamat penerima. Yang kedua adalah menjamin keamanan dan kerahasiaan kiriman. Dan yang ketiga menyelesaikan pengiriman sesuai estimasi waktu. Jadi misalkan estimasi waktunya adalah tanggal 7. Jadi terakhir itu adalah tanggal 7, tidak boleh melebihi dari tanggal 7. Jadi lebih baik itu sebelumnya. Lalu ada kedua tugas berkala. Jadi untuk saat saya melakukan wawancara kepada Orange Santaran di kantor Pos Kamal, beliau mengatakan bahwa saat ini tuh belum ada tugas berkala khusus di luar pengantaran harian. Jadi mereka itu setiap harinya tetap harus menjalankan dengan konsisten seperti tugas-tugas pokok yang tadi. Lalu ada ketiga tugas tambahan. Tugas tambahan ini mungkin mereka memberikan edukasi kepada pelanggan, terutama soal prosedur COD atau layanan lainnya yang mungkin belum mereka pahami, karena terkadang mereka itu harus memiliki pemahaman bahwa ingin membuka paket tersebut sebelum mereka bayar. Padahal kalau sistem di kantor pos tersebut itu tidak bisa, beda dengan pihak-pihak yang lain ya. Jadi sistem di kantor pos itu menyatakan bahwa mereka harus bayar dulu baru bisa dibuka, dan mereka itu biasanya komplain jika barang tidak sesuai, padahal itu kayak bukan salah dari kurir gitu. Lalu hubungan kerja. Nah, dalam pelaksanaannya Orange Santaran ini memiliki hubungan kerja yang cukup luas, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal sendiri, mereka itu berkoordinasi langsung dengan kepala kantor dan kadang itu berdiskusi dengan rekan operasionalnya yang lainnya. Untuk eksternalnya ya tentu saja mereka itu berinteraksi dengan pelanggan, mulai dari menyerahkan paket, terus menjelaskan prosedur, dan juga sampai menangani komplain kecil di lapangan seperti tadi. Lalu ada kualifikasi dan kompetensi. Nah, untuk hal ini di Orange Santaran ini tuh tidak ada persyaratan pendidikan formal apapun, tapi lebih ke pengalaman mereka di bidang pengantaran atau penguasaan medan itu sangat dibutuhkan di Orange Santarannya. Nah, kemudian beberapa kompetensi penting itu ada bisa mengoperasikan aplikasi pelacakan pengiriman, lalu menguasai wilayah kerja. Jadi biasanya tiap wilayah itu mereka mempunyai kurir sendiri-sendiri di tiap-tiap daerah. Jadi lebih diutamakan itu orang daerah situ buat menguasai medan tersebut. Lalu adalah yang ketiga, komunikatif, sabar, dan bisa mengambil keputusan mandiri di lapangan. Dan yang keempat ada yang paling penting tuh punya rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Sama dengan semua pekerjaan itu pastinya mereka tuh harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan juga kesepakatan lah untuk dia harus mampu dalam tugas tersebut. Lalu ada tantangan dan juga resikonya. Nah, kerja di luar lapangan tersebut atau di luar kantor, di lapangan maksud saya itu pasti mempunyai penuh tantangan ya.
Nah, salah satunya itu pemahaman soal COD tadi. Kadang itu mereka itu ya tadi memaksa membuka paket sebelum mereka itu membayar. Padahal hal tersebut itu dalam kantor pos itu tidak diperbolehkan. Jadi itu ada melanggar prosedur. Jadi hal tersebut Orange Antara itu harus benar-benar memberi pemahaman kepada pelanggan tersebut. Terkadang di situ juga Bapak Aryo itu yang saya wawancara itu menjelaskan bahwa biasanya itu juga ada konflik kecil kepada pelanggan karena mereka itu tidak memahami akan prosedur tersebut, tetapi setelah sedikit-sedikit diberi pemahaman, jadinya ya alhamdulillah katanya bisa tertangani masalah tersebut. Untuk tantangan lainnya itu mungkin seperti cuaca ekstrim atau medan yang sulit dijangkau. Kan biasanya kayak ada daerah yang mungkin terpencil, mungkin di map juga nggak ada, dan itu kayak apa ya, di gang kecil pun nggak bisa masuk mapsnya atau motornya, jadi sehingga mungkin itu menyulitkan si kurir tersebut. Lalu ada tekanan dari ekspektasi pelanggan yang tinggi. Biasanya itu mungkin kalau kita mesen apa ya, suatu barang A lah, nah si pelanggan ini berekspektasi bahwa barang A ini tinggi, kayak bagus banget gitu ya, tapi ternyata itu nggak sesuai ekspektasi. Lalu si pelanggan ini komplainnya itu ke kurir. Jadi di situ tuh kurang pemahaman dari si pelanggan juga bahwa hal tersebut itu kita itu hanya mengirimkan, orang jasa antar itu hanya mengirimkan, bukan penjual gitu ya. Dikiranya mungkin penjual sehingga si pelanggan ini komplainnya itu ke kurir, sehingga ya tersebut kurirnya itu ya memberi pemahaman kembali bahwa untuk komplain-komplain itu ya udah ke tokonya tersebut, karena pihak orang jasa antar ini hanya mengantarkan barang yang telah alamat itu tertuju begitu. Jadi untuk resiko kesalahan juga besar, mulai dari kiriman telat atau mungkin salah alamat sehingga kayak kurir itu juga harus bolak-balik gitu ya, sampai kehilangan kepercayaan dari pelanggan itu tadi. Lalu ada wewenang, meskipun di sini Orange Antara ini dia tidak mempunyai bawahan, tetapi dia tetap memiliki wewenang untuk ambil keputusan langsung di lapangan. Jadi memiliki wewenang sendiri, seperti saat alamat itu nggak ditemukan, kemudian penerima itu nggak ada di tempat, nggak ada di rumah, atau butuh pengantaran ulang seperti tadi ya, kayak orangnya nggak ada di rumah, jadi kita harus mengantarkan barang itu kembali di hari berikutnya atau di jam berikutnya. Jadi mereka itu di sini tuh tetap bisa mengambil instruksi sebelum diberi arahan oleh atasannya. Kayak misalnya kalau paketnya itu orangnya nggak ada di rumah, terus kan kita nggak mungkin ya buat calling atasan dulu, Pak ini gimana ya kalau orangnya nggak ada di rumah, terus atasan baru bilang ya nanti kamu balik lagi lah gini itu nggak mungkin kan. Jadi kita tuh harus ya udah inisiatif sendiri, kita juga punya hak atas tersebut ya. Yang penting kan job desk kita itu, yang penting barang itu sampai di tangan pelanggan. Jadi gimana pun caranya ya udah gimana itu caranya. Terus ada alat penunjang kerja. Nah, alat penunjang yang digunakan itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu aplikasi pelacakan berbasis digital. Lalu ada kendaraan pribadi, karena di sini tuh tidak disediakan kendaraan dinas dari kantor tersebut ya. Kemudian ada perlengkapan pribadi seperti helm, jas hujan, atau peralatan lain yang mendukung kerja di luar ruangan tersebut lah, kayak jaket, sarung tangan, atau apapun yang pelindung kita di lapangan. Kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerjanya campuran antara fisik dan non fisik, seperti yang saya wawancara, yaitu beliau menyampaikan bahwa lingkungan fisiknya itu beliau bekerja atau bertugas di kantor pos Kamal di lantai 2, tapi itu sebagian besar waktu mereka tuh dihabiskan di luar ruangan, karena mereka tentunya sebagai orang antaran ya pastinya di luar ruangan. Lalu untuk non fisiknya, yaitu suasana kerjanya tuh cukup kondusif dan harmonis, meskipun ya tantangan teknis seperti perawatan kendaraan pribadi itu pasti tetap ada. Jadi kayak nggak ada pembiayaan khusus dari kantor. Lalu itu saja sih mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.